Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Film ini rilis pada tahun 2006. Sebelum mulai boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Film diawali dengan latar tahun 1939. Kita akan diperlihatkan sebuah pabrik daging. Di pabrik itu ada seorang karyawan yang hendak melahirkan. Namun karena tak tahan lagi, akhirnya wanita itu melahirkan di tempat. Sayangnya wanita itu meninggoy. Jahatnya bayi itu dibuang ke tempat sampah. Dan yang menemukan bayi itu seorang wanita yang bernama Luda. Hingga pada akhirnya Luda pun membawa bayi itu ke rumahnya. Luda memiliki seorang suami yang bernama Monty. Monty sangat kaget melihat wajah bayi itu, karena wajah bayi itu cacat. Anak itu diberi nama Thomas. Karena wajah Thomas yang cacat, teman-teman Thomas memberi julukan untuknya, yaitu Leatherface. Pada tahun 1969, pabrik daging itu secara resmi ditutup karena pabrik itu bangkrut. Secara kebetulan pula Thomas bekerja di pabrik daging itu. Padahal pabrik itu sudah tutup, Thomas masih ingin terus bekerja di tempat ini. Hingga pada akhirnya bosnya Thomas menyuruh salah satu karyawan untuk mengusir Thomas. Just get on home now, okay? Lalu scene berpindah ke seorang tentara yang bernama Eric dan pacarnya Chrissy. Thomas memiliki seorang adik yang bernama Dan. Dan memiliki seorang pacar yang bernama Belly. Dan ini juga seorang tentara. Dan dalam waktu dekat, Dan akan dikirim ke Vietnam untuk perang. Namun Belly tak mau Dan pergi. Sebenarnya Dan juga tak mau pergi ke Vietnam. Namun Eric terus memaksanya untuk pergi bersamanya ke Vietnam. Kembali ke pabrik. Saat ingin berkemas-kemas mau pulang, si bos ini malah dibantai oleh Thomas. Setelah membunuh bosnya, Thomas melihat sebuah gergaji Shinsu. Semenjak saat inilah gergaji Shinsu menjadi senjata andalan Thomas. Kembali ke Eric dan kawan-kawan. Sebelum pergi ke Vietnam, Eric mengajak Dan serta pacar mereka untuk jalan-jalan keluar kota. I am not. I'm not coming. Setelah pembantaian tadi, ada seorang sheriff yang mendatangi rumah Luda untuk menangkap Thomas. Dan yang menyambut sheriff ini adalah abangnya Thomas yang bernama Charlie. Sayangnya pada saat ini Thomas tak ada di rumahnya. Karena hal itu Charlie dan sheriff ini pun mencari Thomas. Di perjalanan sheriff ini mengatakan ke Charlie, "Kenapa keluargamu tak ingin pergi dari kota ini? Karena kota ini sudah menjadi miskin." Mendengar itu Charlie tak merespon sedikit pun. Beberapa saat kemudian mereka pun menemukan Thomas. Namun yang terjadi, Charlie malah membunuh sheriff ini. Setelah itu Charlie pun membawa jasad sheriff tadi ke rumahnya. Bahkan dengan gilanya, Charlie malah memakai baju sheriff ini. Semenjak saat inilah Charlie menjadi sheriff gadungan. Pada saat makan malam, Charlie mengatakan kepada seluruh keluarganya bahwa mereka akan tetap bertahan di kota ini. Meskipun pada saat ini, kota mereka dalam keadaan miskin. Charlie hanya tak mau kota ini dikuasai oleh geng motor atau geng yang lainnya. Lalu dengan gilanya, Charlie sudah masak daging sheriff tadi untuk dijadikan makan malam. Keesokan harinya Charlie patroli di pinggir jalan. Di tempat lain, Eric dan kawan-kawan kini sudah memasuki di kota Charlie. Mereka mampir sejenak di sebuah SPBU. Pemilik SPBU ini adalah Luda. Di sana juga ada geng motor yang sedang nongkrong. Di SPBU inilah Belly mengatakan ke Chrissy bahwa dirinya dan Dan akan pergi ke Meksiko. Dan Dan tak akan pernah pergi ke Vietnam. Mendengar itu Chrissy pun mendukung Belly. Beberapa saat kemudian Eric dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat di tengah jalan ada seorang geng motor yang mencoba menyerang mereka. Karena hal itulah mereka mengalami kecelakaan. Setelah mereka tersadar, Chrissy tak ada di mobil. Itu dikarenakan Chrissy terpental keluar. Karena hal itu mereka pun akan mencari Chrissy. Namun wanita tadi sudah menodongkan senjatanya ke arah Eric.
Namun tiba-tiba saja Charlie datang. Hingga pada akhirnya pada saat itu Eric melihat Chrissy berada di semak-semak. Karena hal itu Eric menyuruh Chrissy untuk tetap berada di semak-semak itu. Setelah itu Charlie membawa Eric, Dan, dan Bailey serta jasad wanita tadi ke suatu tempat. Setelah kepergian Charlie, Chrissy pun mencari senjata milik Eric. Beberapa saat kemudian Monty datang untuk menderek mobil Eric ke rumahnya. Sayangnya Monty lah yang menemukan senjata Eric. Ternyata Charlie membawa Eric dan yang lainnya ke rumahnya. Tentu saja karena hal ini Eric pun protes. Namun Eric tak bisa berbuat banyak. Setelah itu Eric dan Dan diikat oleh Thomas. Sementara itu Luda memarahi Charlie karena sudah membuat kekacauan. Luda hanya takut keluarganya akan ditangkap oleh polisi. Namun Charlie tak takut sedikit pun. Tak lama kemudian Monty sampai di rumahnya. Beberapa saat kemudian Charlie menyemprot Eric dan Dan. Tak lama kemudian Chrissy melihat Eric dan Dan. Karena hal itu Chrissy pun pergi mencari bantuan. Lalu di saat Monty mengambil minum, ia melihat Bailey diikat di bawah meja. Sementara itu Charlie mulai menyiksa Eric dan Dan. Di tempat lain Chrissy melihat seorang geng motor. Ternyata pria ini adalah pacarnya wanita tadi. Karena hal itu pria ini pun bersedia membantu Chrissy. Di sisi lain akhirnya Eric berhasil melepaskan diri. Lalu Eric mencoba menyelamatkan Dan. Setelah itu Eric pun menyelamatkan Bailey. Melihat itu Charlie pun langsung mengambil senjatanya. Eric pun menyuruh Bailey untuk kabur, sedangkan dirinya akan menahan Charlie. Hingga pada akhirnya Bailey pun kabur menggunakan mobil Monty. Namun sementara itu Eric ditangkap oleh Charlie, sedangkan Dan terkena jebakan beruang. Pada malam harinya Eric disekap oleh Thomas di ruang bawah tanah. Di saat yang bersamaan Chrissy dan pria tadi sampai di rumah Charlie. Dan pria ini akan beraksi sendirian. Tak lama kemudian Chrissy menemukan Dan yang terluka parah. Di sana Dan menyuruh Chrissy untuk pergi mencari bantuan. Chrissy pun menjawab, di kota ini sangat sepi. Sementara itu Bailey diperkaos oleh Charlie. Sedangkan Thomas saat ini mengikat tangan Eric menggunakan besi. Lalu Thomas berencana akan mengambil kulit wajah Eric untuk dijadikan topeng untuk dirinya. Di saat yang bersamaan pria tadi mulai melancarkan aksinya. Di saat yang bersamaan pula Chrissy berhasil masuk ke rumah Charlie. Hingga pada akhirnya Monty ditembak oleh pria ini. Tak lama kemudian pria ini menodongkan senjatanya ke arah Charlie. Pria ini ingin Charlie melepaskan pacarnya. Namun yang Charlie serahkan malah Bailey. Hingga pada akhirnya di saat yang bersamaan Chrissy berhasil menemukan Eric. Sayangnya Chrissy tak bisa membuka ikatan Eric. Tak lama kemudian Thomas datang untuk membunuh Eric. Setelah itu Thomas mengambil kulit wajah Eric. Tak lama kemudian Charlie memanggil Thomas. Dan Charlie sangat menyukai penampilan Thomas saat memakai topeng itu. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Chrissy untuk kabur. Sayangnya saat akan kabur, Chrissy mendengar suara teriakan Bailey meminta tolong. Karena hal itu Chrissy pun akan menolong Bailey. Di saat yang bersamaan Charlie menyuruh Thomas memotong kaki Monty dengan alasan yang tak jelas. Sedangkan Chrissy berhasil menemukan Bailey. Sayangnya Chrissy tertangkap oleh Charlie. Di saat Chrissy tersadar, ia sudah berada di meja makan bersama Bailey dan Dan. Tak lama kemudian Thomas datang untuk membunuh Bailey. Setelah itu Charlie menyuruh Thomas untuk menyekap Chrissy di ruang bawah tanah. Syukurnya Chrissy berhasil menyerang Thomas. Lalu Chrissy kabur. Namun Thomas tetap mengejar Chrissy. Tak lama kemudian Dan sadar.
Dan ia sangat marah ketika melihat Belly yang sudah tewas. Karena hal itu, Dan pun langsung menghajar Charlie. Sementara itu, Chrissy kabur ke pabrik daging. Di sana, Chrissy menemukan jasad si bos. Di samping jasad si bos ada sebuah kunci mobil. Setelah itu, Chrissy pun sembunyi. Hingga pada akhirnya... Setelah Dan tewas, Chrissy pun segera kabur menggunakan mobil si bos. Sayangnya Thomas menyadari hal itu. Beberapa saat kemudian Chrissy merasa tenang karena Chrissy melihat seorang polisi yang sedang menilang mobil seseorang. Namun... Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.